Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ataupun Tuhan Yang Maha Esa, kita masih berjumpa lagi. Tetap saya doakan buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, semoga tetap diberi kesehatan, diberi keselamatan, juga diberikan rezeki yang halal barokah ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat threadingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai bertanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12. Bisa dikatakan kita awali mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Jelas di 3 hari ke depan. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema ya. Kebenaran apakah yang akan terungkap? Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap? Ya tentunya di 3 hari ke depan. Silakan simak ya, ditonton, jangan sampai di skip sobat ya, agar tidak terjadi salah paham. Oke ya. Tetap poin yang terakhir saya katakan, apapun uploadan ataupun threadingan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, yang artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat general reading sobat ya. Saya masih masih ada ya membaca komentar, baik saya maupun admin saya itu masih ada yang membaca komentar itu mengatakan tidak tepat ya, belum ada reaksi. Nah ya berarti apa ya istilahnya itu, ya mungkin bukan mengena sama kalian. Sering saya mengatakan ya, setiap seseorang mempunyai dia itu tidak satu orang gitu loh, tapi banyak kesamaan gitu loh. Mungkin satu orang mempunyai Yoda Gemini, pasti banyak. Nah kan seperti itu. Tapi tetap ya istilahnya itu, doa saya itu tetap agar ketika baik ataupun buruk itu tetap mengena sama kalian sobat. Ketika baik ya syukuri, alhamdulillah, amin kan ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Ketika kita buruk ya jangan ditakuti ya, tapi buat kita agar bisa lebih waspada lagi, kan seperti itu. Nah, ya dah. Nah, jadi harap dimengerti kalau ini bersifat general reading ya, sekali lagi sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ya. Karena sudah banyak ya sahabat dari channel Ruang Batin yang sudah konsultasi. Nyatanya banyak yang tepat tembakan saya, kan seperti itu ya. Dan juga adanya suatu pembukaan-pembukaan aura ketika memang terdeteksi adanya suatu tembakan black magic. Oke sobat ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke ya, sekarang saya akan lihat dulu untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Cancer ya. Artinya zodiak Cancer akan kita tarik untuk energinya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Sekarang langsung saja kita buka untuk asmara Cancer dulu. Cancer ya, ini kartu utama kalian ada 6 cup ya, itu 6 cup diberikan laki-laki ke perempuan satu ya, satu cupnya. Dikonfirmasi sama kartu 10 koin ya, itu ada 3 orang, cuman bertaburan 10 koin atau 10 pentekos. Ini kalau saya tangkap sih energinya sih bagus ya untuk Cancer ya kali ini ya. Bisa dikatakan mungkin akan ada suatu kebahagiaan, ada suatu kestabilan di 3 hari ke depannya. Bisa saja kalian yang kemarin, bisa saja kalian yang dulu ataupun yang kemarin dihantam masalah ya seputar asmara, banyak konflik, situasi memanas, selisih paham. Di sini kelihatannya akan terselesaikan ya di 3 hari ke depannya. Bahkan saya menangkap di sini akan ada suatu yang mungkin akan ada suatu kesenangan tersendiri. Bisa saja kalian dikasih hadiah ataupun dikasih kejutan ya sama pasangan kalian ataupun sebaliknya. Kira-kira seperti itu karena jelas di sini energinya cukup bagus, cukup aman ya untuk Cancer ya kali ini ya. Apalagi dikonfirmasi sama kartu 10 koin ya. Bisa dikatakan di sini ada suatu kesejahteraan lah ya tentang asmara kalian. Ada kestabilan yang luar biasa di sini. Ya. Cuman harap berhati-hati, saya merasakan energi sedikit kurang bagus ya. Karena ada seseorang yang memantau dari jauh. Selalu memantau kalian, selalu mengawasi kalian ya. Ya, kita bukannya bersuudon atau buruk sangka, tapi kalau bisa Cancer harap selalu waspada. Jangan sampai asmara yang mungkin kemarin kejadian kurang bagus bisa terulang kembali. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini kan kesempatan kalian ketika asmara kalian di 3 hari ke depan itu mungkin damai lagi ya, bahagia lagi, harmonis lagi ya. Kita harus waspada saja gitu loh sama orang-orang sekitar kita. Jangan sampai kita termakan fitnah-fitnah akhirnya menimbulkan asmara yang semula bagus bisa ada konflik. Kira-kira seperti itu ya Cancer ya. Jadi harap waspada saja karena di sini kelihatannya asmara kalian sedang lagi baik-baik saja. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lanjut untuk masalah pekerjaan. Di sini ada 5 Pentacles ya. Itu sama seseorang sedang membawa tongkat sama perempuan tua. Dikonfirmasi sama kartu 6 juga. Di sini ada 6 Pentacles ya. Seseorang dikelilingi 6 koin itu yang baju merah. Ya katakanlah orang ini dermawan ya. Kalau saya tangkap sih masalah pekerjaan di sini kelihatannya Cancer sedikit ada hambatan gitu ya. Ada kesulitan kalian di sini. Entah kenapa ini ya Cancer ya. Gitu. Cuman begini ya saran saya, ketika kalian ada masalah, ada hambatan ya, itu cobalah kalian secara intuisi itu kalian pekakan ya, harus kalian pekakan lagi ya. Secara energi rasa lah, pokoknya seperti itu. Ketika ada masalah, coba selesaikan itu dengan intuisi, dengan kepekaan hati ataupun kepekaan batin itu akan terselesaikan. Sering saya mengatakan ketika kalian ada masalah itu apa ya istilahnya itu terkadang tidak bisa kita selesaikan secara logika karena masalah itu sudah banyak keganjilan, mungkin sudah banyak ketidakwajaran. Nah, ketika itu terjadi apalagi kalian mengetahui itu sudah tidak logika ya jangan diselesaikan secara logika gitu loh. Cuman apa ya untuk pemecahan masalahnya itu ya harap dikuatkan secara intuisi agar bisa selesai. Bagaimana solusinya, bagaimana agar bisa baik lagi. Itu kalian harap diselesaikan dengan energi rasa kalian. Turuti kata hati kalian. Ketika mungkin adanya ketidakwajaran ya harus adanya suatu penetralan ya, itu ya jangan dilawan. Ketika kalian sudah intuisi kalian sudah peka, oh ini kok banyak keganjilan, ini sebagai contoh saja ya sebaiknya ya dinetral kan seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 Pentacles artinya di sini bisa saja gini ya, ketika mungkin kalian ada masalah harus ada keseimbangan sobatnya. Bisa saja masalah itu kalian selesaikan dengan mungkin ya banyak bersedekah lah ataupun bersedekah ya semampu kalian. Itu juga kan bisa menanggulangi sebuah masalah. Kan seperti itu ya. Terus di sini harus adanya satu keseimbangan juga. Gitu lah, harus ada rasa adil. Ini kan memberikan satu memberikan memberikan uang di salah satu orang ya jadi baju kuning yang baju biru tidak diberi. Artinya kalian harus bisa menyeimbangkan antara yaitu tadi antara berdoa dan ikhtiar ya. Tanya orang-orang di bidangnya kan seperti itu biar di sini ada biar ada kesinkronan sobat gitu loh ya. Agar bisa stabil, agar bisa mencapai target. Karena saya menangkap energinya kalian itu terkadang kesulitan gitu loh ya. Untuk mencapai beberapa target yang kalian inginkan itu terkadang kesulitan di sini. Yaitu tadi karena adanya suatu energi yang kurang bagus ya. Nanti akan saya deteksi ya. Kalau di keuangan di sini ada King of Pentacles ya. Ada raja.
duduk sedang memegang tongkat itu sama memegang koin King of Pentacles. Dikonfirmasi sama kartu The Lovers. Ini mantap ya untuk Cancer ya. Ini kartu kesukaan saya. Ini luar biasa, ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Ini luar biasa Cancer. Kalau masalah rezeki sih insya Allah tidak diragukan ya kalau Cancer ya. Itu ya. Oke, King of Pentacles ya. Di sini jelas ya dia Cancer ingin adanya suatu perkembangan, ingin adanya suatu kesuburan. Itu yang kalau saya tangkap ya. Jadi kalian menginginkan kesuburan gitu loh. Dalam arti ya itu tadi mungkin kalian berharap adanya suatu keresahan yang lancar, keuangan yang tidak banyak sendatan, ya. Bahkan adanya suatu tabungan-tabungan keuangan. Itu yang kalian harapkan, yang kalian inginkan. Ya, adanya suatu kestabilan itu yang kalian harapkan. Terus dikonfirmasi sama kartu The Lover. Ini wah mantap luar biasa ya. Itu Cancer ini selalu diuntungkan lah ya. Gitu. Kenapa saya mengatakan selalu diuntungkan? Karena jelas di sini kartu konfirmnya The Lover, artinya seperti ada apa ya? Ada magnet tersendiri lah untuk bisa menarik rezeki ini Cancer ini ya. Gitu. Entah itu besar entah kecil ya syukuri saja gitu loh. Baik secara tak terduga maupun terduga. Kan kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini The Lover menggambarkan adanya suatu kestabilan lah. Bisa dikatakan keuangan kalian ya masih cukup aman, masih cukup bersahabat ya, tidak terlalu kekurangan. Itu yang saya tangkap ya. Bahkan di sini akan ada suatu proses di mana ada tanda-tanda besar ataupun peluang besar rezeki yang akan masuk sama kalian. Ini untuk Cancer ya. Gitu loh ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Cancer. Ini kalau asmara terlihat bagus ya, tidak ada 50-50. Alhamdulillah Cancer ya. Ketika mungkin ada beberapa masalah sih mungkin saya rasa tidak terlalu membahayakan ataupun tidak terlalu mengkhawatirkannya. Ini apa ya, komunitas terbesar Cancer kelihatannya akan aman. Hanya saja komunitas terkecil ya mungkin dari 100 Cancer ya. Ini umpamanya yang 90 itu akan bagus, yang cuma 10% saja yang kurang bagus. Itu aja. Makanya saya mengatakan ya, saya tarik kesimpulan ya cukup aman lah ya. Jadi fix ya, kebenaran yang terungkap di masalah Semara kelihatannya akan aman di 3 hari ke depan. Untuk pekerjaan di sini kelihatannya Cancer masih belum diuntungkan ya, mungkin masih ada satu proses yang harus kalian jalankan, yaitu tadi harus kalian netralkan. Karena saya menangkap tadi suatu petunjuk kalian tertembak di faktor pekerjaan ya. Banyak liku-liku dan hambatan kalau di pekerjaan itu, ketika kalian biarkan itu akan merambat ya sobat ya. Sangat disayangkan. Karena apa? Karena di sini terdeteksi keuangan kalian masih cukup aman, cukup bagus. Jangan sampai itu terjadi sama keuangan kalian juga gitu loh. Segera dinetralkan ya, ketika memang kalian merasakan ada suatu keganjilan. Tanya orang-orang di bidangnya. Itu sih. Jadi fix ya, kalau pekerjaan kelihatannya Cancer kurang diuntungkan. Karena ada suatu tembakan orang iri hati ya sama kalian yang membuat kalian banyak sendatan. Kan seperti itu. Kalau kebenaran yang akan terungkap di masalah keuangan di sini kelihatannya akan bagus Cancer ya. Ini mumpung kalian masih bagus dan tidak ada ketertutupan ya, harap dijaga saja gitu loh ya. Biarpun masih ada sedikit ya ada yang tertutup juga, ada yang sudah terkena imbasnya di faktor pekerjaan hingga kalian mengalami kesulitan. Cuman itu sedikit saja, tinggal kalian sendiri yang meresonetkan, kan seperti itu. Jadi yang jelas Vic ya, untuk masalah pekerjaan kebenaran yang akan terungkap kelihatannya akan bagus di komunitas terbesar. Itu ya Cancer ya. Cuman saran saya tetap dijaga saja untuk pengontrolan masalah pemasukan dan pengeluaran. Meskipun terlihat baik ya, tidak ada salahnya kita berhemat ya, kita tetap kontrol, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Itu sih saran saya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat ya. Tetap yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya kan percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang akhirnya menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu ya. Dan ini yang terakhir, tetap saya selalu berpesan, ketika dihantam masalah ya sudah tidak wajar ya jangan disepelekan gitu loh. Kita tidak ada salahnya kita perkuat secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Itu terus kita lakukan, dan lakukan tahap-tahap ataupun langkah-langkah ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya ketika kalian merasakan keganjilan. Ketika kalian merasakan keganjilan ya berarti itu ada suatu aura yang tertutup sobat. Itu ada suatu tembakan dari orang toksik. Itu tadi ya.
lakukan cara-cara ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Nah, siapa tahu mereka mengasih solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, keriskan itu bisa lancar. Minimal bisa menekan suatu masalah yang besar menjadi kecil ataupun menjadi ringan. Itu ketika aura kita terbuka, kan seperti itu. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah, sobat. Tidak akan pernah bisa berubah otomatis ketika kita santai ya, dan tidak mau merubahnya sendiri, tidak akan pernah berubah. Bagaimana untuk bisa berubah? Itu tadi kita harus berjuang untuk mengubahnya sendiri dengan dua metode itu tadi ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.